Lahir silek mencari kawan, batin silek mencari Tuhan. Jago tali nak jan putus, jago rasu nak jan hilang. Syekh Kumango, Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, guru pertama yang membawa ke Tabek Patah, almarhum Datuk Panghulu Sultan. Alirannya dulu Kak, aliran sileknya dari. Oke. Kalau di IMSI, silek itu yang tergabung di Ikatan Pencaksilat Indonesia. Jadi harus punya ADRT berupa perguruan ya, kalau perguruan. Cuman kalau di Kabupaten Tanah Datar, perguruan-perguruan itu terbagi dua. Ada perguruan yang fokus mengembangkan untuk prestasi, khususnya yang dipertandingkan di IMSI. Ada yang fokus mengembangkan melestarikan lah sasaran atau aliran-aliran mereka sendiri, sendiri. Jadi mereka tidak mau ikut tanding, tapi mereka ikut festival biasanya. Ada juga perguruan yang bina kedua-duanya. Untuk prestasi pertandingan dia ikut, ada latihannya. Untuk latihan tradisi atau latihan dasarnya, ada sesuai aliran silatnya, dia juga latih. Yang di Tabek Patah ini nama perguruannya itu Pusako. Pusako itu kepanjangannya Perguruan Silat Aliran Kumango. Alirannya Kumango. Jadi kalau di aliran Kumango, tempat latihan itu namanya sasaran. Nah, kelompok mereka ibaratnya kayak klub lah, itu namanya perguruan. Jadi yang di Tabek Patah ini yang mulainya itu latihan dari 2006 baru mulai Pusako ada di Tabek Patah. Nah, kalau dari asalnya Pusako itu dibawa sama orang Batu Sangkar. Batu Sangkar dekatnya di Nagari Baringin. Kebetulan beliau ini adalah aliran Kumango yang pecahannya kembang di Baringin. Orang yang dari Baringin itu datang ke sini kerjasama sama Kiniko. Kiniko itu kan dulu PT ya, sekarang jadi CFD ya. Sama orang Kiniko, kemudian salah satu program mereka adalah memberdayakan remaja sekitar Kiniko untuk latihan silat. Jadi silat alirannya Kumango, nama perguruannya Pusako, dan Pusako sendiri punya target 2. Mereka punya target di prestasi di pertandingan IPSI mereka latih, yang tradisi juga mereka latih. Kalau dulu tuh jadwalnya Selasa, kemudian Jumat, Sabtu sama Minggu. Yang latihan tradisi 2 kali seminggu. Selasa malam sama Jumat malam. Kalau yang lanjut untuk prestasi Sabtu malam sama Minggu pagi. Nah, jadi ide awalnya itu kan kerjasama antara bapak ini kebetulan yang dari Baringin ini, beliau adalah seorang anggota DPR dulunya, DPR Dapil daerah di Mokaum. Jadi dia ada kerjasama sama orang Kiniko. Jadi dia buka sini. Sampai sekarang perguruannya, kalau dibilang masih ada latihan, masih ada, cuman tidak seintens dulu. Karena yang pertama pelatih sama manajemen perguruan itu sendiri sekarang ibaratnya lagi mati suri. Mungkin kalau dari sejarah asal-usul di Tabek Patah itu yang kenapa ada Pusako, ya kurang lebih dari dibawa sama orang Baringin. Kebetulan Baringin ini adalah nama beliau Amigo Rinaldi, ada almarhum beliau, dan ketua Penghulu juga. Jadi dia beradik kakak, ada perguruan di Mokaum. Nah, yang Bapak Amigo Rinaldi ini dia fokus ke prestasi sama tradisi. Yang kakaknya satu lagi Bapak Ar Malingarajo itu dia fokus ke tradisi aja. Nah, jadi itu awal mula nyampe ke sini. Terus gerakan-gerakan yang tradisi sama yang prestasi ini ada bedanya enggak, Kak? Jauh beda, apalagi yang di aliran Kumango. Mulai dari langkah dasar ya, gerak dasar. Mungkin yang menyamakan, kalau yang di nasional itu kan sudah global, universal se-Indonesia. Ada kuda-kuda, ada sikap pasang, ada pulau langkah. Yang di jurusnya pun sudah disatukan dalam satu jurus. Ada jurus tunggal, ada jurus beregu, dan itu sudah dibakukan sama IPSI. Jadi semua perguruan kalau mau tanding harus hafal jurus itu.
Nah, itu kalau yang di nasional. Kalau yang di tradisi, khususnya yang di Kumango, yang di Pusako sendiri, mereka tuh punya gerakan sesuai dengan aliran masing-masingnya. Kalau Kumango berarti dia ada gerak Kumango ya. Mulai dari langkah hampe, dibuka sama langkah hampe, siap tuh ada gerak batang. Gerak batang tuh ada banyak bagiannya dan filosofinya. Sama syarat-syarat orang bisa melangkah gerak. Jadi kalau di prestasi mungkin kita daftar, bayar uang pendaftaran, kemudian beli baju, latihan. Kalau di Kumango ada istilahnya kita datang bawa syarat, buat syarat datang ke situ. Ada namanya di Ladois digarami kalau di Kumango. Jadi kita buat cabai sama garam. Jadi semua yang latihan Kumango mereka sudah coba cabai sama garam dikasih sama pelatihnya. Sama mungkin ada beberapa perguruan Kumango yang suruh bawa pisau, ayam sama kain putih. Kain putih ini kain kapan, pisau ini adalah alat latihan. Jadi istilahnya orang tua datang ke guru silat itu, dia menyerahkan anaknya. Ayam ini digunakan untuk kalau dia kan penerimaan anggota baru, potong ayam, makan ayam bersama-sama gitu. Terus kalau untuk pisau berarti orang tuanya memfasilitasi anaknya untuk latihan nih pakai pisau. Kalau ada apa-apa ini kain kafannya, berarti orang tua menyerahkan secara bulat kepada pelatihnya, pada guru silatnya, kalau anaknya mau berburu dan ini resikonya sudah ditanggung sama orang tua. Itu sih sebenarnya kalau syarat-syarat. Kalau secara dalam artian tanda kutip syirik ya kan banyak tuh yang bilang kalau aliran silat Minang tuh pakai syarat, kemudian ada unsur-unsur syirik misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ditilik lagi, khusus di silat Kumango sendiri, silat Kumango tuh silat yang dari surau. Jadi sebelum orang langkah gerak, mereka harus ngaji dulu, makanya latihannya malam habis sholat isya. Biasanya kalau di sini kan tidak di surau ya, ada sasaran, ada tempat khusus disediakan. Kalau ke Kumango sendiri mereka pasti di surau-surau latihan sama guru-gurunya. Ke maghrib jemaah, kemudian isya jemaah, nanti selesai isya mulai itu hidupkan kalau sekarang kan lampu ya, dulu kan obor, latihan di halaman masjid. Kayak gitu. Jadi kalaupun ada syarat, kalau khusus di silat Kumango sama sekali bisa dibilang dia tuh lahir silat mencari kawan, batin silat mencari tuan. Itu filosofi silat Kumango. Jadi dia tidak ada unsur syirik, misalnya ketemu sama inyek nanti bersilat sama harimau misalnya atau apa gitu. Kalau di silat Kumango tidak ada istilah itu, kecuali mungkin silat Minang itu banyak ya. Di tanah datar sendiri ada silat Bintau, ada Sungai Pantai, ada Serala, ada silat Kumango. Ada banyak aliran silat yang dari tanah datar. Cuma khusus untuk silat Kumango, karena yang nyebarluaskan yang punya silat ini adalah Syekh Abdurrahman Al-Khalidi orang Kumango. Jadi dia memang berdasarkan syariat Islam yang ngajar. Jadi sambil dulu tuh awalnya sambil menyebarkan agama, dia ngajar orang, ngajar agama, kemudian dia isi bekal dengan keterampilan bela diri. Di mana dulu kan yang laki-laki itu kan memang harus merantau. Nah, jadi dibekali dengan surau Josilet. Itu secara filosofisnya. Ada lagi? Apa lagi pertanyaannya? Hah? Apa lagi pertanyaannya? Ada? Boleh ya? Udah. Udah apa belum? Tergantung kalian mau tahunya yang seperti apa gitu. Untuk Pusako sendiri kebetulan kalau untuk di prestasi saya sendiri anak sasian namanya. Kalau orang yang latihan di perguruan di apa itu namanya anak sasian. Anak sesian tuh apa tuh Kak? Anak sasian tuh misalnya daftar di perguruan ini di aliran silat Kumango yang silat tradisi ya. Jadi anak-anak yang latihan silat itu dipanggilnya anak sasian. Ke pelatihnya dia manggil guru atau panggil mama kalau yang dituakan, atau panggil bapak, panggil udah. Yang manggil pelatih atau coach itu kalau dia ikut pertandingan baru dia panggil pelatih. Tapi kalau dia di latihan tradisi dia panggilnya guru. Kalau dia ada hubungan kekeluargaan atau mau ada gelar-gelar khusus mungkin mama. Mungkin kalau di silat mungkin ada manggil namanya tidak ada kaitan dengan gelarnya, mungkin dia dipanggil Mak Hitam atau dia dipanggil Mak Manca atau apa gelar-gelarnya sesuai dengan gelar pendekarnya. Nah, dipanggil kayak gitu. Kalau yang prestasi
Nah, hampir sama se-Indonesia dia ada pertandingannya, mulai dari tingkat pelajar sampai dewasa. Untuk kiprah Pusako sendiri, kita udah sampai level internasional. Sampai level internasional. Jadi latihan tuh, kita latihan dibagi dua, yang tradisi biasanya tampil di festival, yang latihan. Jadi semua yang anak-anak Pusako tuh dia latihan dua, latihan tradisi dan latihan prestasi. Kalau tradisi dilihat dari geraknya sudah sampai gerak mana, gerak batang, lanjutannya ada gerak lapis namanya, lapis 1, lapis 2, kemudian ada begalu, yang kayak gitu. Kalau di prestasi dilihat dari medali yang dia dapatkan kalau pertandingan. Jadi kalau dia tanding di level kabupaten, artinya juara kabupaten. Kalau yang tradisi nggak bisa kayak gitu, dia berdasarkan tingkatan hafalan gerak sesuai jurus di perguruannya, di aliran. Kalau perkembangan sendiri di Pusako itu kemarin sempat rame ya, ramenya itu karena memang dia menopang ke prestasi ya. Jadi kalau kita juara, kabupaten itu kasih reward berupa beasiswa. Kalau sekarang kan sekolah nggak bayar, dulu kan masih bayar tuh, dikasih beasiswa. Kalau yang sudah ada beasiswa, misalnya kayak sekarang ada program KIP atau apa gitu ya, dia dikasih kayak uang saku, sejenis uang saku bulanan untuk mempertahankan prestasinya supaya dia rajin latihan terus. Kalau itu untuk prestasi. Kalau untuk tradisi hanya ya sekedar mempertahankan budaya yang ada lah. Mempertahankan budaya yang ada. Bahkan kalau seandainya sudah level porprov, jadi kalau di silat nih, memang kalau di jenjang karirnya memang lebih menggiurkan di prestasi ya. Karena kalau juara porprov, kita itu kalau tanah datar aja kasih bonus 30 juta tuh. Satu medali emas 30 juta. Kapan lagi bersilat doang dapat uang 30 juta gitu kan. Tapi kalau festival paling tinggi penghargaan festival kan tampilin jurus kita sendiri kan. Ya paling tinggi ya di 1.500.000 itu pun bagi dua nanti. Hanya menampilkan gerak kita. Kalau yang prestasi kan kita tanding lawan orang atau menampilkan jurus siapa yang lebih baik gitu. Itu aja sih beda ya. Terus yang medali-medali gini nih Kak, dapatnya waktu silat tingkat? Ini udah banyak nih, mulai dari level kabupaten, provinsi, wilayah, sampai nasional, sama yang di atas itu game open, kejuaraan dunia, ada kejuaraan dunia di atas. Yang piala atas kejuaraan dunia, ada juga yang di Thailand kejuaraan dunia. Jadi kebetulan saya sendiri sempat di Platnas itu pemusatan atlet nasional ya, pemusatan latihan atlet nasional. Itu di Padepokan Pencaksilat di Jakarta Timur, di samping Taman Mini dia. Nah, jadi saya di sana itu dari tahun 2012 sampai 2015. Jadi selama di sana dapat kesempatan ditanding buat nama Indonesia kayak gitu. Makanya ikut kejuaraan dunia, SEA Games, kejuaraan tingkat yang mewakili Indonesia lah, lebih seperti itu. Masuk SEA Games 2013 Myanmar. Ya, kalau atlet, kalau udah atlet prestasi ya memang di uang ya, di bonus mereka pasti akan dijanjikan di bonus. SEA Games saja waktu itu masih 200 juta, sekarang udah M. 500 juta, kalau Asian Games 1M gitu, 1,5M. Itu rewardnya kalau kita latihan sih. Kalau nggak latihan nggak jadi juara gitu. Kalau yang tradisi sampai sekarang belum ada jenjang karir yang seperti itu. Tradisi untuk bela diri sendiri apa gimana Kak? Ya untuk bekal kita sendiri aja. Yang membedakan kita dengan silat perguruan pencak silat yang sifatnya nasional, itu bedanya kita punya langkah otentik ya, langkah otentik, gerak otentik. Kalau di Komungu sendiri mereka punya kuncian, teknik kuncian dan teknik lepasan, dan kuda-kudanya cenderung lebih rendah. Kalau di pertandingan sekarang kepake, kalau di peraturan dulu nggak kepake. Kalau di peraturan pertandingan sekarang kepake. Kita teknik kunci, kemudian teknik nangkap, menjatuhkan, itu terpakai. Kalau yang di peraturan sekarang, kalau di peraturan lama sih nggak kepake. Yang bedanya kita punya langkah otentik dan kuncian itu kita punya gitu. Kita punya. Kalaupun diambil orang paling dimodifikasi. Jelas kita punya.
Kalau secara sejarahnya, kalau mau dikulik langsung ya bagusnya ke Kumangu, ke Nagari Kumangu langsung. Di mana tuh Kak? Kumangu, Roro, sini, Kumangu Roro, di Nagari Nagari Kumangu. Di situ ada Pak Ci, kemudian ada Ari namanya orang Wali Nagari, Pak Walinya itu orang silat. Nah, jadi boleh tanya situ. Dia ada buku sejarah yang dicatatkan oleh almarhum Pak Rusli Lutan. Kebetulan beliau adalah murid dari keturunan langsungnya saya Roman ini. Mungkin kalau dari gerakan yang namanya gerakan turun temurun, pasti setiap perguruan aliran itu pasti ada perbedaannya, tapi mereka merujuknya masih sama. Ini Kumangu nih, Baulang Kampe, berarti ini Kumangu. Dia ada silet Kumangu, ada silet Tuwo, ini beda. Tapi orang kadang lihatnya sama gitu ya. Nah, tapi dia ada perbedaan sedikit. Apa tuh Kak perbedaan yang dari silet Tuwo sama silet Kumangu? Kalau silet Tuwo itu setelah kuncian berhenti gerakan. Dia kunci, berhenti gerakan. Kalau di Kumangu kita dikunci, kita harus cari lepas kuncinya. Cari cara lepas kunci, nanti kita yang gantian kunci orang yang nyerang kita tadi. Nanti ganti, jadi kayak bugalui. Kalau silet Tuwo terhenti gerakannya. Kunci, dilepasnya nanti ulang lagi gerakan dari awal. Tidak dapat, dia kunci, berhenti, ulang lagi dari awal. Kalau Kumangu kayak orang begali ya istilahnya, habis dikunci lepas, ganti-gantian.